Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Manajemen di bagian 1, pertemuan 1, pendahuluan. Dengan saya, Ibu Rosita Dewati. Silahkan mengikuti mata kuliah ini dengan rajin, karena presensi akan dihitung secara otomatis. Itu. Hari ini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Nah, ini yang akan kita bahas, dan saya menggunakan buku Akuntansi Biaya serta Akuntansi Manajemen. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas ada pendahuluan, konsep biaya untuk pengambilan keputusan, variable costing, tingkah laku biaya, perencanaan laba dengan analisa impas atau PEP, sistem pengawasan manajemen, penentuan harga transfer, analisa dan pengukuran prestasi dengan ROI, penggunaan biaya dalam pengambilan keputusan, penanaman modal, dan analisis biaya pemasaran. Nah, apa sih akuntansi serta akuntansi biaya? Akuntansi biaya terdiri dari dua suku kata, akuntansi dan biaya. Kalau akuntansi, di semester 2 kalian belajar mengenai pencatatan, peringkasan, pengalokasian, pelaporan, dan dari transaksi keuangan suatu badan dengan laporan rugi laba dan lain sebagainya. Kalau di akuntansi biaya kita lebih ke pelaporan untuk manajerial, untuk manajemen saja. Lalu bagaimana kita dihadapkan suatu pilihan, apa yang harus kita lakukan dari segi akuntansinya, itu. Serta kita juga bisa menghitung kelayakan suatu usaha. Sebelum kita menjalankan, kita membuat suatu perencanaan, kita akan menghitung apakah usaha tersebut akan layak dijalankan dengan IRR, NPV, dan lain sebagainya. Tujuan pokok dari akuntansi biaya, penentuan harga pokok persatuan produk atau jasa, pengendalian biaya, penyediaan data biaya bagi pengambilan keputusan khusus, perumusan kebijakan, dan perencanaan jangka panjang. Akuntansi biaya merupakan gabungan dari dua akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kita pelajari lebih ke akuntansi manajemen. Ini ada sepintas mengenai akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan pada intinya adalah laporan rugi laba, laporan neraca keuangan suatu perusahaan yang dilaporkan kepada pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan seperti penanam saham dan lain sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen, laporan bersifat rahasia, hanya digunakan oleh manajer, yang diketahui oleh manajer saja. Untuk apa? Untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan di perusahaan. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yaitu merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan, berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Ini dari segi pemakai utama, lingkup informasi, dan lain sebagainya. Kalau pemakai utama tentunya di akuntansi manajemen adalah para manajer dari berbagai divisi, berbagai jenjang organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan digunakan oleh manajer maupun pihak luar perusahaan. Kemudian lingkup informasi, kalau akuntansi manajemen merupakan bagian dari perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan itu hanya secara keseluruhan. Kalau akuntansi manajemen hanya per divisi. Misalkan divisi produksi, apa yang akan kita produksi, berapa biayanya, berapa yang harus kita anggarkan, berapa harga jualnya, itu per divisi. Itu kalau akuntansi keuangan seluruh perusahaan. Kemudian untuk fokus informasi di akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Jadi informasi ini akan berguna di masa yang akan datang. Sedangkan di akuntansi keuangan berisi laporan-laporan yang telah lalu, yang sudah dilaksanakan. Untuk kriteria informasi akuntansi, untuk akuntansi manajemen tidak ada batasan, mana yang diperlukan, seluas apa itu tergantung pada manajer, seberapa luas dia ingin meneliti, seberapa besar dia ingin melaporkan. Itu untuk akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntansi. Misalkan rugi laba, harus ada kredit, debit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rentang waktu, akuntansi manajemen fleksibel karena bukan sifatnya wajib dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun, seperti itu. Tapi dikeluarkan untuk masa depan, untuk merencanakan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, misalkan seperti itu, jadi fleksibel. Dengan akuntansi keuangan kurang fleksibel karena apa? Dia biasanya diatur
Misalkan setiap bulan sekali ada tutup buku, ada setiap tahun sekali ada tutup tahun, seperti itu. Kemudian untuk akuntansi manajemen, laporannya tentu lebih terperinci daripada laporan akuntansi keuangan. Untuk keterlibatan dalam tingkah laku manusia, nah, akuntansi manajemen berkepentingan terhadap bagaimana pengukuran dan laporan akan mempengaruhi tingkah laku manajer. Misalkan, kita semakin rinci, ukuran yang kita gunakan seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi manajer nanti akan mengambil langkah seperti apa. Misalkan harga produk kita harus hitung per biji atau berdasarkan biaya seperti itu, atau berdasarkan seluruh biaya full casting or variable casting seperti itu nanti kita pelajari. Nah, itu akan menentukan bagaimana manajer nanti menentukan harganya. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, aspek tingkah laku manusia adalah sekunder. Yang penting bagaimana yang telah lalu kita sampaikan sesuai kaidah akuntansi. Seperti itu. Untuk disiplin sumber, akuntansi manajemen bersumber dari ilmu ekonomi dan psikososial karena dia berkaitan dengan tingkah laku manajer. Bagaimana manajer nanti memutuskan setelah membuat rancangan akuntansi manajemen. Sedangkan untuk akuntansi keuangan hanya bersumber pada disiplin ilmu ekonomi saja. Untuk ketelitian informasi, akuntansi manajemen mengandung taksiran unsur yang lebih besar daripada akuntansi keuangan. Sifat-sifat informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan khusus. Nah, pengambilan keputusan khusus ini adalah salah satu materi di pertemuan pertama yang akan kita pelajari tentang akuntansi manajemen, yaitu fungsinya adalah untuk mengambil keputusan khusus. Seperti apa sih keputusan khusus itu? Contohnya, jika kita menerima pesanan di luar kebiasaan perusahaan, misalkan biasanya kita memproduksi 1.000, sedangkan di hari ini kita harus memproduksi 1.000 lebih 100 karena ada pesanan khusus sebesar 100 biji seperti itu. Nah, bagaimana manajer akan mengelola pesanan khusus ini? Apakah mau menerima atau tidak? Kalau diterima berapa biayanya? Bagaimana kapasitas mesin? Nah, itu yang akan diperhitungkan dalam akuntansi manajemen. Sifat-sifat informasi yang akan dihasilkan untuk pengambilan keputusan khusus ada untuk tujuan yang berbeda, diperlukan data, biaya berbeda. Angka-angka akuntansi manajemen merupakan angka taksiran karena kita memperkirakan, kita merencanakan untuk masa depan. Kemudian manajemen bekerja dengan data yang tidak lengkap. Karena data taksiran kita nggak lengkap. Kita hanya menaksirkan, kita hanya mencari-cari data, nggak bisa data itu lengkap. Bagaimana bisa nanti kita jelaskan. Oke, untuk data biaya merupakan salah satu data yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan khusus tentu. Biaya itu data yang wajib dan harus real karena berkaitan nanti bagaimana di masa yang akan datang, bagaimana manajer harus memutuskan. Kalau biaya melengseng, nanti hasil perencanaannya juga tidak bagus. Hanya oranglah, bukan angka yang dapat membuat rencana kegiatan terrealisasi. Nah, angka ini adalah suatu rencana, tapi keputusan manajer, keputusan orang itu yang akan berpengaruh apakah laporan akuntansi manajemen ini akan terwujud atau tidak. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.